Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bentar Samudra Nusantara, NPM 201000335, kelas G Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengantar hukum Indonesia. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PHI. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih PHI ini? Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PHI. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih PHI ini? Jadi PHI ini singkatan dari Pengantar Hukum Indonesia. PHI mempunyai arti memperkenalkan secara umum atau garis besar hukum yang ada, baik yang berlaku maupun tidak berlaku di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mempelajari tentang hukum di Indonesia. Nah, berikutnya ada tujuan mempelajari PHI. Mungkin masih banyak yang penasaran juga, ngapain sih kita belajar PHI? Nah, berikutnya ada tujuan mempelajari PHI. Mungkin masih banyak yang penasaran juga, ngapain sih kita belajar PHI? Jadi, tujuan dari mempelajari PHI adalah kita untuk mengetahui macam-macam hukum di Indonesia, perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, kedudukan yang sama serta hak dan kewajiban bagi setiap orang menurut hukum di Indonesia, serta mengetahui macam-macam lembaga penyelenggaraan di Indonesia. Nah teman-teman, PHI ini mempunyai saudara loh, yaitu PIH. Namun, walaupun mereka berdua saudara, tapi tetap saja berbeda. Berikut adalah perbedaan PHI dan juga PIH. PHI singkatan dari Pengantar Hukum Indonesia. PHI mempelajari untuk mengantarkan setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia. Sedangkan PIH singkatan dari Pengantar Ilmu. Nah teman-teman, PHI ini mempunyai saudara loh, yaitu PIH. Namun, walaupun mereka berdua saudara, tapi tetap saja berbeda. Berikut adalah perbedaan PHI dan juga PIH. PHI singkatan dari Pengantar Hukum Indonesia. PHI mempelajari untuk mengantarkan setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia. Sedangkan PIH singkatan dari Pengantar Ilmu Hukum. Pengantar ilmu hukum mempelajari keseluruhan hukum yang berlaku di semua tempat atau negara pada waktu kapan saja, yaitu baik ius constitutum maupun ius constituentum. Nah teman-teman, PHI ini identik dengan hukum loh. Udah pernah tahu belum nih apa itu hukum? Kalau belum tahu, mari saya jelaskan. Mari simak dengan baik ya. Nah teman-teman, PHI ini identik dengan hukum loh. Udah pernah tahu belum nih apa itu hukum? Kalau belum tahu, mari saya jelaskan. Mari simak dengan baik ya. Jadi, hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, maupun masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Hukum juga mempunyai sifat memaksa loh, yang artinya dalam keadaan apapun, siapa yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus atau wajib mempertanggungjawabkannya. Baik, berikutnya ada ius constitutum dan ius constituentum. Jadi, ius constitutum adalah hukum yang berlaku pada masa sekarang. Dalam pluralisium di buku yang sama, ius constitutum adalah hukum yang telah ditetapkan dan juga sering disebut hukum positif. Sedangkan ius constituentum adalah hukum yang dicipta-ciptakan di masa yang akan datang. Baik, berikutnya ada ius constitutum dan ius constituentum. Jadi, ius constitutum adalah hukum yang berlaku pada masa sekarang. Dalam pluralisium di buku yang sama, ius constitutum adalah hukum yang telah ditetapkan dan juga sering disebut hukum positif. Sedangkan ius constituentum adalah hukum yang dicipta-ciptakan di masa yang akan datang, dan dalam glorasium ius constitutum adalah hukum yang harus ditetapkan di masa yang akan datang.
bahas yuk sumber-sumber hukum itu dari mana aja. Jadi Nah teman-teman, dalam arti formal berarti mari kita bahas yuk sumber-sumber hukum itu dari mana aja. Jadi sumber hukum ini dalam arti formal berarti format atau wujud. Dari mana kita dapat prediksi hukum yang berlaku. Sebagai sumber hukum dalam arti formal dapat disebut seluas-luasnya, mencakup beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga traktat, yang keempat jurisprudensi. Nah teman-teman, jadi jenis hukum ini ada dua loh. Yang pertama hukum publik, yang kedua juga hukum privat. Yang pertama hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum Nah teman-teman, jadi jenis hukum ini ada dua loh. Yang pertama hukum publik, yang kedua juga hukum privat. Yang pertama hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum perdata. Nah, hukum tata negara ini artinya adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, contohnya eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan juga sering disebut konstitutum. Nah, ini adalah contoh hukum tata negara yang ada di negara kita ini. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada MPR, DPR, DPD, atau lebih tepatnya ketetapan MPR, ketetapan DPR maupun ketetapan DPD. Yang ketiga ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan masih banyak lainnya. Nah, hukum tata negara ini artinya adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, contohnya eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan juga sering disebut konstitutum. Nah, ini adalah contoh hukum tata negara yang ada di negara kita ini. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada MPR, DPR, DPD, atau lebih tepatnya ketetapan MPR, ketetapan DPR, maupun ketetapan DPD. Yang ketiga ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan masih banyak lainnya. Nah, berikutnya ada pengertian hukum administrasi. Hukum administrasi negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang Nah, berikutnya ada pengertian hukum administrasi. Hukum administrasi negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara ataupun hukum tata pemerintahan. Nah, salah satu contoh dari hukum administrasi adalah hukum pembuatan pabrik. Yang berikutnya ada hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk Yang berikutnya ada hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana dibagi dua, yaitu hukum pidana sipil, yang kedua ada hukum pidana militer. Nah, teman-teman, yang terakhir ada hukum perdata. Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari seseorang terhadap orang lain, serta mengatur. Nah, teman-teman, yang terakhir ada hukum perdata. Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari seseorang terhadap orang lain, serta mengatur tingkah laku mereka dalam pergaulan masyarakat dan pergaulan keluarga. Baik, sekian yang saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.